Ketika hidup terasa berat, tangan-Mu Tuhan selalu menopangku. Di saat jalan terasa buntu, cahaya-Mu Tuhan selalu terangiku. Mujizat-Mu masih terjadi tiap hari, selalu terjadi. Mujizat-Mu masih terjadi setiap hari, selalu terjadi. Ketika hidup terasa berat, tangan-Mu Tuhan selalu menopangku. Di saat jalan terasa buntu, cahaya-Mu Tuhan selalu terangiku. Mujizat-Mu masih terjadi tiap hari, selalu terjadi. Mujizat-Mu masih terjadi setiap hari, selalu terjadi. Mujizat-Mu masih terjadi. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, kita bertemu lagi di ibadah minggu hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan terima kasih Tuhan untuk semua kasih karunia-Mu dalam hidup kami Tuhan, atas semua rancangan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya semuanya itu baik bagi kami Tuhan Yesus. Kalau sebentar lagi kami ingin memuji dan meninggikan nama-Mu Tuhan, kiranya Kau hadir di tengah kami Tuhan Yesus. Amin. Semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik,
Terima kasih Bapa buat hari ini, kami percaya Engkaulah yang menjagai kami, bahkan kalau kami boleh ada, sebagaimana kami ada, semua akan anugerah Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu, bekali kami dengan setiap kebenaran-Mu, jagai hidup kami dalam firman-Mu, dan agar kami hidup selalu menyenangkan hati-Mu. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan, sampaikan isi hati-Mu bagi setiap kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur, haleluya. Amin, amin. Iya, shalom saudara. Iya, saya percaya kita semua dalam keadaan baik dan luar biasa hari ini. Iya, selamat berjumpa lagi. Tanpa terasa kita terus memasuki hari demi hari, bulan demi bulan, bahkan tidak terasa loh saudara ya. Kita memang benar-benar setahun masa pandemi ini. Namun sekali lagi, kalau kita masih hidup, kita masih ada, itu semua karena anugerah Tuhan dan kita patut bersyukur. Nah, hari ini saudara menjalani hari-hari yang seperti ini, banyak orang kehilangan damai sejahtera dan sukacita. Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar tentang bagaimana kita ini terus hidup di dalam damai sejahtera Kristus ya, agar hidup kita berkemenangan. Kenapa saudara? Ketika orang menghadapi masalah, pencobaan, menghadapi masa yang krisis, dia kehilangan damai sejahtera, maka kita kehilangan kekuatan kita. Damai sejahtera menjadi sesuatu yang bernilai hari-hari ini. Kenapa saudara? Kita mungkin kehabisan uang, kita mungkin sedang sakit, tapi kalau kita mampu tinggal dalam damai sejahtera, itu adalah sebuah kemenangan yang lebih dari segala-galanya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku datang ke dalam dunia ini membawa damai, dan damai yang kutinggalkan bagimu itu jauh melampaui akal pikiranmu." Ya, kalau damai yang Yesus berikan bagi kita jauh melampaui akal pikiran kita, seharusnya apapun yang datang menimpa hidup kita itu tidak akan pernah menggoyahkan iman kita. Hari-hari ini saya banyak menerima WA, saudara, "Bu, doakan Bu, saya takut ini perusahaan saya mulai mengurangi tenaga kerja Bu. Ya, saya juga mulai was-was Bu. Ya, kenapa? Karena bisa terancam bangkrut perusahaan ini. Lalu saya ke depannya mau bagaimana?" Keadaan yang terjadi di sekeliling kita seolah-olah memaksa, bahkan mencabut damai sejahtera kita, saudara. Ya, ada orang-orang juga yang kehilangan damai sejahtera karena persoalan dalam keluarga, dalam rumah tangga, suami yang berselingkuh, ya mungkin anak yang banyak yang masuk kepada saya, anak-anak yang tidak nurut pada orang tua, dan itu membuat kita kehilangan damai sejahtera. Dan percayalah saudara, hari-hari ini iblis sedang menebar roh ketakutan, roh kecemasan, roh kekhawatiran yang pada akhirnya membuat umat Tuhan kehilangan damai sejahtera. Waktu kita kehilangan damai sejahtera, maka kita kehilangan kekuatan kita. Nah, saya pengen kita sama-sama belajar firman Tuhan tentang damai sejahtera ini. Mari kita baca dulu Lukas 10 ayat yang kelima. Apa yang Tuhan Yesus katakan saudara ya. Lukas 10 ayat yang kelima, Yesus pernah berkata kepada murid-muridnya saudara, ketika murid-muridnya akan pergi untuk memberitakan Injil dari kota ke kota. Yesus berpesan kepada mereka, "Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal di atasnya. Tetapi jika tidak, maka salammu itu akan kembali kepadamu." Saudara, menarik sekali ini saudara ya. Yesus berkata pada murid-muridnya, "Kalau kamu memasuki satu rumah, katakanlah lebih dahulu damai sejahtera bagi rumah ini." Ya, makanya kita nih kalau masuk satu rumah atau ini kita ya mengucapkan shalom. Ya, kita ketemu orang kita ngomong shalom. Shalom itu artinya apa? Damai sejahtera. Ya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, kalau kamu pergi ke satu kota atau kemana saja ke rumah orang, ya, memasuki satu rumah atau ketemu dengan seseorang, katakanlah lebih dahulu damai sejahtera bagimu. Ya, shalom bagimu. Ya, dan jika di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera itu, maka salam itu akan tinggal di atasnya, tetapi jika tidak, salam itu kembali kepadamu. Saudara, ternyata untuk bisa menerima damai sejahtera itu ada orang yang layak dan ada yang tidak layak. Yesus berkata, dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera,
Ya, maka salam itu akan tinggal di atasnya, orang itu akan benar-benar damai. Ya, tapi kalau dia tidak ada orang yang layak di situ untuk menerima salammu, maka salam itu akan kembali kepadamu. Ya, kebenaran yang pertama tentang damai sejahtera, ternyata untuk menerima damai sejahtera yang dari Tuhan itu juga ya Tuhan mencari orang yang layak. Ya. Berarti kalau ada yang layak, ada yang tidak layak. Iya. Ya, jikalau ada di situ orang yang layak menerimanya. Saudara, pertanyaannya hari ini, apakah kita ini orang-orang yang layak menerima damai sejahtera? Saya ini mengkonseling ribuan orang, saudara. Setiap hari itu saya membalas, saya minta maaf kalau yang lainnya tidak sempat terbalas karena yang masuk itu banyak sekali. Ya. Semua orang yang datang konseling itu persoalannya satu, kehilangan damai sejahtera. Ya, bagaimana kita bisa menjadi orang yang layak untuk menerima damai? Karena ini perkataan Kristus sendiri. Kalau di situ ada orang yang layak, mari kita garis bawahi kata orang yang layak menerima damai sejahtera. Kalau ada orang yang layak, berarti ada orang yang tidak layak. Ya. Nah, hari ini kita mau belajar bagaimana kita menjadi orang yang layak, saudara, untuk menerima damai sejahtera yang dari Tuhan. Tentulah Alkitab pasti memberi petunjuknya. Kenapa, saudara? Karena kita semua ini membutuhkan damai sejahtera lebih dari uang. Banyak orang yang kaya hari-hari ini tapi gak ada damai sejahtera, hidupnya, rumah tangganya gak ada. Suami istri berantem, anak berantem. Kenapa? Karena mereka menjadi orang yang tidak layak menerima damai sejahtera. Ya, mari kita mencoba mengerti kebenaran firman dan kita sungguh-sungguh mau hidup dalam firman itu supaya kita mengalami janji-janji Tuhan. Jangan jadi orang Kristen yang tidak mengerti apa-apa. Bahkan untuk menerima damai sejahtera aja kita harus layak. Ya, orang seperti apa? Makanya saya selalu bilang bukan orang kaya yang berbahagia di dunia ini, bukan orang yang punya uang banyak, rumah mewah, bukan, tapi orang yang tinggal dalam damai sejahtera. Kita mau baca syarat yang pertama untuk kita bisa mau mengalami damai dalam hidup ini, ya. Bagaimana supaya kita layak menerima menjadi orang yang menerima layak menerima damai sejahtera itu? Yesaya 32 ayat 17 berkata begini, saudara. Yesaya 32 ayat 17. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Ya, syarat pertama agar kita ini layak menerima damai sejahtera yang dari Tuhan, Yesaya 32 ayat 17, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Jadi syarat pertama untuk kita menjadi orang yang layak menerima damai, mari kita tinggal di dalam kebenaran. Hanya orang yang hidup dalam kebenaran yang akan memiliki damai sejahtera dalam hidupnya. Ya, ketika kita hidup dalam kekudusan, bereskan semua dosa-dosa, bereskan semua hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, bereskan semua yang menjadi ganjalan di hadapan Tuhan, maka hidup kita penuh dengan damai sejahtera. Dan ketika ada kebenaran, di situ tumbuh damai sejahtera, dan akibat dari kebenaran itu ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Makanya saudara, saya selalu bilang kalau orang datang konseling, ibu saya sudah tidak kuat, ibu menghadapi hidup ini, ibu saya sudah begini, saya bilang cari Tuhan, bertobat. Ya, saudara, banyak orang bilang sudah bu, saya sudah cari Tuhan, saya sudah bertobat. Ya, kamu belum melakukan sungguh-sungguh, coba ya lakukan. Kelihatannya perkataan itu sepele. Bertobat, cari Tuhan. Saya juga tidak bisa menolong persoalan saudara. Saya pasti akan memberikan hanya firman. Ya, banyak yang datang, bu tolong kuatkan saya. Kalau mau kuat dengerin aja khotbah-khotbah saya, itu lebih daripada ya nasihat yang biasa saya kasih. Itu udah khotbah-khotbah firman Tuhan itu udah lebih dari segala-galanya.
Siapa yang bisa menolong kita? Diri kita sendiri. Bagaimana supaya engkau bisa mengalami damai sejahtera dalam hidupmu? Hidup dalam kebenaran atau pertobatan. Ya, tidak ada cara lain saudara untuk kita bisa mengalami damai sejahtera di hidup ini. Ayat ini berkata, di mana ada kebenaran, di situ tumbuh damai sejahtera. Kenapa rumah tanggamu gak ada damai? Kenapa pernikahanmu gak ada damai? Kenapa pekerjaanmu tidak ada damai? Karena di situ tidak ada kebenaran. Engkau tidak hidup melakukan kebenaran. Coba kita belajar yuk. Ibu-ibu yang suaminya belum bertobat, teruslah setia menjadi pelaku firman dalam kebenaran. Supaya suatu saat engkau tumbuh damai di dalam rumah tanggamu. Ya, di mana ada kebenaran di situ tumbuh damai sejahtera. Dikatakan di sana dan akibat dari kebenaran ialah ketenangan dan ketenteraman untuk selama-lamanya. Bukankah ini yang kita cari dalam hidup ini lebih daripada harta dan kekayaan? Hidup dalam damai, ada ketenangan, ada ketenteraman untuk selama-lamanya. Saudara, kenapa kita perlu jaga damai sejahtera di hidup ini supaya tidak hilang? Orang yang tinggal dalam damai sejahtera itu orang yang hidup dalam kerajaan sorga sekalipun dia di bumi. Dengan menjaga damai sejahtera dalam hidup kita itu artinya kita sedang berlatih untuk hidup di kerajaan sorga. Ingat loh, gak ada orang marah-marah masuk sorga. Ya, saudara, mari kita mau melakukan kebenaran. Tuhan, kami mau hidup dalam kebenaran-Mu. Karena di mana ada kebenaran di situ tumbuh damai sejahtera. Kami mau Tuhan hidup sungguh-sungguh dalam kebenaran-Mu itu. Ya. Lalu yang berikutnya saudara, siapa yang layak untuk menerima damai sejahtera dalam hidup ini? Yesaya 26 ayat 3 berkata begini. Yesaya 26 ayat 3 berkata, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Yang kedua, orang yang layak menerima damai sejahtera itu orang yang hatinya teguh berpegang pada Tuhan. Ya, apapun keadaan di sekeliling kita mau bilang, Tuhan, aku mau tetap teguh di dalam Engkau. Ya, aku mau tetap teguh melakukan firman. Aku mau tetap teguh dan tidak tergoyahkan. Ya, orang-orang yang teguh hatinya kepada Tuhan, berpegang pada firman-Nya. Mereka, Alkitab berkata, ya, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Dengan kata lain, orang yang layak menerima damai sejahtera dari Tuhan itu orang yang sungguh-sungguh mempercayai Tuhan. Orang yang khawatir itu artinya tidak percaya Tuhan. Bagaimana mungkin kita bisa tinggal dalam damai kalau kita khawatir dan tidak mempercayai Tuhan, saudara, ya? Orang yang hatinya teguh kau jagai. Berapapun besarnya persoalanku, berapapun besarnya masalahku, aku mau teguh dalam kebenaran. Contoh siapa? Yusuf. Dia dibuang, keluarganya mau dibunuh, keluarganya dijual sebagai budak, dipenjara. Dia tetap konsisten dengan pilihan hatinya, teguh mengikuti jalan Tuhan. Tidak sedikit pun dia menyangkal. Saya banyak menerima WA hari-hari ini, Bu, rasanya sudah sulit mempercayai Tuhan. Bu, rasanya saya sudah tidak percaya lagi sama Tuhan. Berat, Bu, untuk ikut Tuhan. Iya. Tapi mari kita tundukkan hati kita kepada firman. Mari kita mau terus berkata, Tuhan, hatiku teguh Tuhan di dalam Engkau. Dan firman-Mu berkata, yang hatinya teguh itu Engkau jagai dengan damai sejahtera-Mu. Mari kita teguh percaya pada Tuhan. Sekalipun keadaan memaksa kita untuk tidak lagi percaya karena begitu sulitnya, tapi mari tetap berkata, Tuhan, aku mau tetap percaya agar aku menjadi orang yang layak untuk menerima damai sejahtera-Mu itu. Ya, yang hatinya teguh itu dijagai Tuhan dengan damai sejahtera. Mari kita mau tetap percaya, saudara, bahwa kita punya Tuhan yang hebat, yang ajaib, Tuhan yang lebih besar dari segala persoalan dan masalah di hidup kita. Dia Tuhan yang senantiasa mengerjakan yang terbaik bagi kita, saudara, ya. Karena itu jangan pernah menyerah, saudara. Yang berikutnya, siapa orang yang akan mendapatkan damai sejahtera? Yang senantiasa bisa tinggal dan layak menerima damai sejahtera dari Tuhan. Yesaya 48 ayat 18.
Yesaya 48 ayat 18, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Ya, bahkan ayat 19 berkata, maka keturunanmu akan seperti pasir dan anak cucumu seperti kersik banyaknya. Nama mereka tidak akan dilenyapkan atau ditiadakan dari hadapanku. Orang yang layak menerima damai sejahtera dari Tuhan, bahkan anak cucunya akan mewarisi. Ya, itu adalah orang yang memperhatikan perintah-perintah Tuhan. Ya, mari suka untuk membaca Alkitab, mendengarkan khotbah, memperhatikan perintah-perintah Tuhan. Ya, kalau saya begini itu gimana ya? Kalau saya begini itu gimana menurut Tuhan? Kalau saya begini gimana menurut Alkitab? Semua yang kita lakukan di hidup ini kembali berlandaskan kepada firman agar hidup kita penuh dengan damai sejahtera. Ya, sekiranya engkau memperhatikan perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang laut. Artinya apa? Orang yang hidup memperhatikan firman Tuhan, anak cucunya diberkati Tuhan, akan mengalami berkat dari Tuhan. Ketika kita memperhatikan firman, ketika kita mau bertumbuh di dalam Tuhan dan berkomitmen untuk terus menghidupi firman itu, maka kita akan mengalami damai sejahtera Tuhan, saudara ya. Yang terakhir, saudara, ya, dari mana kita memperoleh damai sejahtera, saudara? Yesaya 26 ayat 12, ya Tuhan, Engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami, sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkaulah yang melakukannya bagi kami. Orang yang akan layak menerima damai sejahtera yang dari Tuhan adalah orang yang selalu mengandalkan Tuhan dan selalu merasa bahwa segala yang bisa kami lakukan ini bukan karena kekuatan kami, tetapi hanya Tuhan yang sanggup melakukannya dalam hidup kami. Dengan kata lain, orang yang hidup dengan rendah hati dan merasa bahwa semua yang engkau dapatkan di hidup ini adalah berasal dari Tuhan. Ketika kita hidup dengan rendah hati, kita akan mengalami damai sejahtera. Ya, orang yang rendah hati sekalipun difitnah, sekalipun direndahkan, dia tetap mau percaya bahwa Tuhan itu turut bekerja mendatangkan kebaikan atas kehidupannya. Saudara, saya percaya ya tidak ada pilihan lain bagi kita hari-hari ini selain mempercayai Tuhan dan firman-Nya agar kita memperoleh damai sejahtera di hidup ini. Mari kita berdoa supaya Tuhan itu sungguh-sungguh menjadikan kita menjadi orang yang layak untuk menerima damai sejahtera-Nya. Biar kita mau merenungkan firman ini, saudara. Terima kasih Tuhan buat damai sejahtera-Mu yang senantiasa menjaga hidup kami. Jadikan kami menjadi orang-orang yang layak untuk menerima damai itu dalam hidup kami, supaya kami berbahagia di hidup ini Tuhan, dan boleh menikmati segala berkat-berkat-Mu pakai sampai anak cucu kami. Terima kasih Bapa, jadikan kami orang yang layak Tuhan untuk terima damai sejahtera yang dari Tuhan. Haleluya Yesus. Damai sejahtera-Mu seperti sungai yang tidak pernah kering. Glory, haleluya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Mari sekali lagi katakan, damai sejahtera-Mu seperti sungai yang tidak pernah kering. Glory, haleluya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Tuhan, kami mau menjadi orang-orang yang layak
untuk menerima damai sejahtera-Mu di hidup kami. Kami sedang ada di dalam dunia yang tidak menentu ini Tuhan. Kami butuh damai sejahtera Kristus. Kami ingin rumah tangga kami ada damai sejahtera. Ini adalah kebutuhan yang sangat-sangat kami butuhkan, bahkan jauh daripada uang dan kekayaan. Kami ingin dalam kehidupan suami istri ada damai, dengan anak-anak ada damai. Kami tahu damai sejahtera itu adalah sesuatu yang berasal dari sorga. Dunia tidak bisa memberikan itu, hanya Yesus Tuhan. Dan itu bisa kami dapatkan ketika kami tinggal dalam kebenaran-Mu. Hati kami teguh, dijagai di dalam damai sejahtera-Mu Bapa. Kami mau menikmati firman-Mu Tuhan dalam hidup kami yang singkat ini. Kami mau kerajaan sorga itu turun dalam kehidupan kami, seperti Engkau mengajarkan di doa Bapa kami. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Kerajaan Allah bicara tentang kebenaran, damai sejahtera dan sukacita. Biarlah itu turun dalam kehidupan kami dan keluarga kami Tuhan. Tolong kami Tuhan, bawa kami dan mampukan kami untuk hidup dalam damai sejahtera. Terima kasih Bapa untuk setiap mereka yang sudah mengikuti ibadah siang hari ini. Biar kami mendapatkan sesuatu dari firman Tuhan, menjadi orang-orang yang layak menerima damai sejahtera Allah. Hari ini hamba percaya yang sakit Engkau sembuhkan, yang berbeban berat Engkau berikan kelegaan, yang mengalami jalan buntu Tuhan bukakan jalan. Bahkan setiap masalah persoalan kami ada jalan keluarnya dalam nama Yesus. Terima kasih buat siang hari ini Bapa. Kami terus mengangkat tangan bagi bangsa kami Indonesia, memberkati pemerintahan bangsa ini Bapak Presiden Jokowi dan Ma'ruf Amin, dan juga semua para pejabat jajaran kabinet yang ada di atas bangsa ini. Mereka boleh takut akan Tuhan. Kami menyerahkan seluruh hidup kami dalam tangan Tuhan. Apapun persoalan kami hadapi, biar damai sejahtera memerintah di hati dan hidup kami. Mari kita buka hati dan tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah Engkau dalam kehidupanmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati kesehatanmu, diberkati keuanganmu. Engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang dan hidupmu menjadi tanda bagi kemuliaannya. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, tetaplah setia dan sampai jumpa di Mesbah Doa nanti malam. Shalom. Bagai